Bab 880. Akulah hukumnya. Mary langsung berhenti berteriak saat melihat Jenny keluar. Orang lain juga menatap ke arah Jenny. Nick langsung keluar dari mobil, lalu menatap Jenny dengan dingin. Jenny menendang Nick malam itu dan hampir saja membuatnya mandul. Tentu Nick akan dendam pada Jenny. Seorang satpam menghampiri Jenny dan berbisik di telinga Jenny. "Nona Jenny, kamu tidak boleh keluar dari area Gunung Cloud ini." Sekarang di kota Neo, grup global dan Nick dikenal sebagai pihak yang tidak pernah bersinggungan. Meski Angel juga punya konflik ini, mereka tidak akan sepenuhnya bermusuhan. Selain itu, sepertinya ada kesepakatan rahasia antara kedua belah pihak. Di wilayah Villa Cloud, Nick tidak akan bersikap lancang dan tidak akan dibiarkan masuk seenaknya. Namun, selain di Gunung Cloud, grup global tidak dapat mengusik apapun yang dilakukan Nick. Di kota Neo yang besar ini, Villa Cloud adalah satu-satunya tempat aman bagi Jenny. Kalau Jenny keluar dari wilayah ini, tidak ada yang bisa menjamin keselamatannya. "Tidak apa-apa, aku hanya akan berdiri di sini." Jenny mengangguk, lalu berdiri di tepi luar gunung. "Jenny?" Mary dan Jenny saling bertatapan. Jenny berdiri di sana sambil menatap Mary dengan dingin. "Kamu baru akan melepaskan kami setelah mendesak kami berdua sampai mati?" Tanya Jenny dengan dingin tanpa keramahan sedikit pun. Meski Mary adalah ibunya, sekarang Jenny benar-benar tidak bisa merasakan kasih sayang seorang ibu dari Mary. "Jenny, ibu melakukannya untuk kebaikan kalian," jawab Mary dengan sungguh-sungguh. Sekarang, Mary sudah memusatkan semua fokusnya pada Nick. Malam itu ada orang yang datang dan bermaksud membunuh Mary, lehernya hampir saja digorok, tapi pada akhirnya orang-orang Nick yang menyelamatkannya. Meski Nick tidak banyak bicara, Mary juga tahu bahwa pembunuh itu pasti orang utusan Valentino. Karena Valentino ingin membunuhnya, apalagi yang harus Mary pedulikan? Dalam hati Mary, Valentino tidak lebih baik dari dulu. Jadi jangan salahkan Mary karena bersikap tidak setia. Kalau bukan karena takut akan dibunuh lagi, Mary pasti sudah memberitahu Nick bahwa Valentino masih hidup. "Jenny, kamu harus mengerti, semua yang ibu lakukan ini adalah untuk kebaikan kalian," ujar Mary sambil menatap Jenny. "Aku dan kakak tidak butuh apa yang kamu sebut kebaikan ini. Kalau tidak ada urusan lain, kalian pulang saja. Kakak sudah istirahat, tolong jangan ganggu kami lagi," kata Jenny tanpa ekspresi. Setelah berkata seperti itu, Jenny pun balik badan dan beranjak pergi. Namun, karena Nick sudah mengatur semuanya dengan baik, mana mungkin Nick akan menyerah begitu saja saat genderang perang baru dimulai. "Berhenti!" Nick langsung melangkah maju, lalu menunjuk Jenny dan membentaknya. 100 prajurit keluarga Wijaya di belakangnya juga maju selangkah dan menatap Jenny dengan khawatir. Meski satpam Villa Cloud ini berniat menghadang, mereka hanya bisa menatap dengan tak berdaya. Nick dan rombongannya tidak menginjak wilayah Villa Cloud, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jenny tiba-tiba menoleh dan menatap Nick dengan dingin. Jenny menghela napas dalam hati, sama-sama anak keluarga Wijaya, kenapa Nick dan Valentino begitu berbeda? "Nick, apa kamu percaya karma? Sebab dan akibat akan saling berputar. Kalau kamu melakukan banyak kejahatan, sama saja kamu bunuh diri. Kamu mau menantang langit?" Jenny menatap Nick tanpa rasa takut dan Nick pun sangat marah mendengar ucapan ini. "Karma? Aku tidak percaya apa itu karma. Di kota Neo ini, akulah hukum dan akulah dewa. Siapa yang berani balas dendam padaku? Siapa yang bisa membunuhku?" Nick menggertakkan giginya dan mendengus dingin, nada bicaranya sangat arogan. Jenny menatap Nick dalam-dalam, di sudut matanya tersirat sindiran. "Mungkin kamu memang penguasa langit kota Neo. Tapi, tunggu sampai Valentino kembali. Dia pasti akan membalas semua ini." "Jangan banyak omong. Hari ini aku datang untuk menjemputmu dan Angel pulang untuk menikmati kebahagiaan. Apapun yang terjadi, kalian harus angkat kaki dari sini."
ujar Nick dengan sangat tidak sabar sambil mengernyitkan alis. Tidak akan. Mati pun aku tidak mau pergi denganmu, ujar Jenny dengan sangat tegas. Tiba-tiba Nick melangkah maju, lalu menunjuk Mary dan membentak. Kalau hari ini kalian tidak ikut denganku, aku akan membunuhnya. Mary sangat terkejut mendengarnya, tubuhnya sampai bergetar hebat. Langkah Jenny terhenti. Sinar meronta melintas di matanya, tapi dia kemudian menghela napas panjang. Pada akhirnya, Jenny tetap balik badan dan berjalan pulang. Semua orang, termasuk Mary, benar-benar tercengang. Jenny benar-benar tidak peduli dengan hidup matinya Mary. Jenny! Dasar durhaka! Aku sudah membesarkanmu dengan susah payah, inikah balas budimu pada ibu? Teriak Mary yang mengungkapkan jati dirinya. Bu, kami juga melihat apa yang ibu lakukan selama ini. Kami memanggilmu ibu karena ingat dengan kebaikanmu yang sudah melahirkan dan merawat kami. Tapi aku dan kakak sekarang benar-benar tidak bisa meninggalkan tempat ini. Kalau ibu benar-benar mati, setelah semua urusan di sini selesai, aku akan terjun dari gunung Cloud ini dan mengembalikan nyawaku padamu. Jenny menggigit bibirnya erat-erat. Air mata sudah mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia mengucapkan kalimat ini dengan suara seperti tercekat. Bagaimanapun juga, dia tidak akan memberitahu Mary bahwa Angel sedang hamil. Jenny tahu betul bahwa begitu dia dan Angel pergi dari sini, tidak akan ada hal baik yang akan terjadi pada mereka, termasuk bayi yang belum lahir itu. Kalau itu terjadi, Valentino akan melakukan pembalasan kemana? Demi Mary dan masa depan mereka semua, Jenny tidak mau melakukannya. Kalau dianggap durhaka, ya sudah. Kamu! Dasar anak durhaka! Bentak Mary sampai tubuhnya gemetar. Bahkan putrinya sendiri membuangnya dan tidak memedulikan nyawanya, apalagi gunanya dia hidup. Mata Nick berkilat, dia melirik Mary dengan agak jijik. Sejujurnya, kalau Mary adalah ibu kandungnya Nick pasti sudah membunuh Mary dari awal. Wanita seperti Mary adalah malapetaka. Namun, untuk saat ini, si malapetaka masih ada gunanya. Jenny, berhenti! Nick kembali melangkah maju dan berteriak. Kamu boleh tidak peduli pada Mary, tapi bagaimana dengan dia? Jenny terkejut mendengarnya, sontak dia langsung menoleh kembali. Nick tersenyum dan langsung melambaikan tangannya. Brak! Pintu belakang mobil dibuka, dua prajurit keluarga Wijaya melangkah maju dan mulai menarik keluar orang yang duduk di kursi belakang. Orang itu tampak sangat keras kepala dan tidak mau keluar, dia memegang erat pegangan dalam mobil. Turun! Teriak seorang prajurit keluarga Wijaya dengan gigi terkatup. Orang di dalam mobil itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya tetap berpegangan erat dan bersikeras tidak ingin keluar dari mobil. Brengsek! Keras kepala sekali, tarik dia ke bawah. Nick membentak. Kalau tidak bisa, potong saja tangannya. Dua prajurit keluarga Wijaya lainnya melangkah maju, lalu membuka sisi lain pintu mobil dan mendorong orang itu keluar dari sisi ini. Akhirnya, orang di dalam mobil itu berhasil didorong keluar dari mobil. Bab 88 1 September RT Gunung. Jenny melirik sekilas, dia melihat David dengan wajah kuyu. David mengangkat kepalanya perlahan, lalu menatap Jenny dengan rasa bersalah dan berkata dengan lembut. Jenny, cepat kembali. Ayah baik-baik saja. Ayah. Air mata Jenny yang tadi menggenang pun menetes. Brengsek! Nick mengutuk, lalu melangkah maju dan menendang David yang masih ada di dalam mobil. Turun! Cepat turun! Nick membentak sambil menendang David. Mimpi saja kalau kamu pikir bisa menggunakanku untuk mengancam putriku. Kalian bunuh saja aku. Dasar sekelompok bajingan! David mengatupkan giginya erat-erat sambil tetap memegang pegangan mobil erat-erat. Bahkan kalau ada yang mencekiknya, David tetap tidak mau melepaskan tangannya. Brengsek!
Nick sangat marah. Dia langsung menyingkap pakaian prajurit keluarga Wijaya di sebelahnya, lalu mengeluarkan pistol dan menghantamkan ujung pistolnya ke tangan David. Ayah! Ayah! Lepaskan dia! Jenny terlihat sangat sedih dan marah. Dia langsung berlari maju sambil menangis. Tapi baru saja melangkah 2 langkah, dia langsung dihentikan oleh Satpam Villa Cloud. Mengetahui bahwa ada bahaya di depan, bagaimana mereka bisa membiarkan Jenny maju? Ayah! Lepaskan ayahku! Jenny menangis, air matanya mengalir deras. Jenny bersikap dingin pada Mary karena ibunya banyak melakukan perbuatan jahat. Namun, dari awal sampai akhir, David melakukan yang terbaik untuk membantu kedua putrinya. David yang sebenarnya lemah, memaksakan diri untuk kuat demi kedua putrinya. Dia bahkan sanggup membunuh Mary di tempat. Perbuatannya ini sangat menyentuh, bahkan di mata orang luar, apalagi dia adalah ayahnya Jenny. Lepaskan tidak! Lepas tidak! Nick seperti orang gila. Dia terus memukul tangan David dengan gagang pistolnya. Tangan David pun memerah dan bengkak, bahkan daging tangannya hancur dan terkoyak, darah pun menetes. Akhirnya, David yang tidak sanggup menahan rasa sakit itu melepaskan genggaman tangannya. Dia langsung diseret turun dari mobil. Bruk! David jatuh ke tanah, lalu dihajar oleh 2 prajurit keluarga Wijaya. Ayah! Jenny merasa sedih dan marah. Amarah berkobar di mata Jenny, ingin sekali rasanya dia mencabik Nick jadi berkeping-keping. Haha, Ji! Nick melempar pistolnya sambil meludah ke tanah lalu balik badan untuk melihat Jenny. Ayo, katakan padaku. Mary tidak bisa membuat kalian turun. Dia bisa tidak. Kuberi waktu 5 menit untuk memikirkannya. Kalau aku tidak melihat kalian berdua keluar, aku akan mencincangnya jadi daging saus di depan mata kalian sekarang juga. Sekarang Nick sudah seperti orang gila. Dia berteriak dengan gigi terkatup. Tidak ada yang berani meragukan kata-katanya. Dengan psikologinya yang cacat ini, Nick benar-benar sanggup melakukan hal seperti itu. Kali ini, Jenny tidak langsung balik badan dan pergi. Dia menatap David dengan sedih. Mary ragu-ragu sesaat, tapi dia tetap ingin maju untuk menghadangnya. Hanya saja pada akhirnya Mary ditendang ke samping oleh Nick. Sekarang ini kedudukan Nick di kota Neo adalah penguasa. Tidak ada hukum yang bisa mengaturnya. Siapa yang bisa mengubah pikirannya? Lepaskan dia! Lepaskan dia! Jenny berteriak dengan gigi terkatup. Hidup dan matinya ada di tanganmu. Ujar Nick dengan dingin. Jenny, jangan menangis. Dengarkan ayah. Ayah jarang mengobrol dengan kalian selama ini. Hari ini coba dengarkan ayah. Semua kerja keras dan pengorbanan itu untuk tujuan besar yang kita tunggu. Harusnya kamu paham kata-kata ayah, bukan? Penderitaan di depanmu hanya demi buah manis di masa depan. Jadi jangan terlalu ambil hati dengan kondisi sekarang. Selama ini ayah tidak terlalu berguna. Kalau sekarang ayah bisa berguna bagimu, ayah sudah puas. Ayah benci diri pada diri sendiri karena tidak berguna. Di keluarga Kusuma, ayah tidak menang dari pamanmu. Di keluarga sendiri, ayah tidak bisa mengatur ibumu. Di luar ayah tidak bisa melindungi kalian berdua. Valentino bukan pecundang, ayah yang... David terhenti, dia tidak bisa mengendalikan air matanya. Ayah, jangan berkata begitu, kami tidak pernah berpikir seperti itu. Aku dan kakak sudah ayah lindungi dengan sangat baik sejak kecil. Aku dan kakak suka duduk di pundakmu. Dalam hati kami, ayah selalu menjadi pohon besar yang melindungi kami dari angin dan hujan. Jenny menutup mulutnya, air mata sudah membasahi seluruh telapak tangannya. David terlihat lega dan berkata dengan lembut. Ayah sudah puas kalau kalian berpikir begitu. Sudah tidak ada lagi yang ayah sesali dalam hidup ini. Kedepannya, setelah ayah pergi, kamu dan Angel harus melindungi diri kalian sendiri. Kalau sempat, bantu aku merawat nenekmu. Dia tidak punya niat buruk, dia hanya terobsesi untuk memenuhi impian suaminya. Dulu dia banyak melakukan kesalahan, ayah mewakilinya minta maaf pada kalian.
Semua orang tercengang mendengar perkataan David ini. Jenny spontan melebarkan matanya dan menatap David dengan heran. Firasat buruk merambati hatinya. Ayah, apa yang mau ayah lakukan? Ayah! Jenny meronta dan hendak melangkah maju. Nick juga mengedipkan mata pada dua prajurit keluarga Wijaya yang menahan David. Dia memberitahu mereka untuk berhati-hati dengan tindakan David. Orang baik tidak berumur panjang. Orang jahat malah hidup ribuan tahun. Mary, mungkin aku ini bukan orang baik, tapi yang pasti, kamu adalah orang jahat. Hari ini, aku akan pergi dulu. Sesampainya aku di neraka, aku akan memberitahu penguasa neraka supaya dia cepat menarikmu dari dunia ini. David menatap Mary seperti ular berbisa dan meraung marah, tanpa sadar Mary sampai mundur 2 langkah. Kemudian, David tiba-tiba balik badan ke arah Nick, lalu menggertakkan giginya dan berkata, Nick, kamu ingin menggunakanku untuk mengancam putriku? Mimpi saja. Bahkan meski aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Di Villa Cloud, terdengar raungan David. Ketika selesai mengaum, David terlihat tenang. Tiba-tiba dia membuka mulutnya, menjulurkan lidahnya dan mengatupkan kembali giginya kuat-kuat. Semua yang ada di sana sontak terkejut. Mereka terkejut akan prinsip David dan keberaniannya. Orang tua benar-benar berjasa. Selama ini David adalah seorang yang pengecut, tapi demi putrinya, dia bersedia mengorbankan dirinya sendiri. Tanya saja pada semua orang tua di dunia, siapa yang tidak ingin memberikan segalanya kepada anak-anak mereka? Bahkan termasuk nyawa mereka sendiri. Kalau orang seperti Mary, dia pengecualian. Cinta ayah besar seperti gunung. David tidak pandai mengungkapkannya, tapi hari ini dia akan langsung menggunakan sikap untuk membuktikan cintanya pada anak-anaknya. Sial brengsek! Dia mau bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Cepat hentikan dia! Nick buru-buru merespons. Dia tidak akan membiarkan David mati sekarang. Kedua prajurit keluarga Wijaya buru-buru berusaha menghentikan David, tapi gerakan David lebih cepat dan tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. David mengatupkan giginya, darah memercik, matanya melebar menahan rasa sakit dan dia terus menggigit lidahnya. Karena para prajurit keluarga Wijaya tidak sempat menghentikannya, mereka menggunakan salah satu tangan mereka untuk mengambil pistol dan menghantamkannya ke belakang kepala David. Bam! Setelah bagian belakang kepala David dipukul, dia terdiam sesaat. David tidak lagi melawan dan perlahan-lahan ambruk ke tanah. Bab 882, Aku akan pergi bersamamu. Darah mengalir deras dari sudut mulut David. Saat ini, suasana hening seperti dalam prosesi kematian. David mungkin memang tidak punya kemampuan apapun, tapi saat ini dia rela mengorbankan hidupnya untuk memberikan perlindungan terakhir kepada putrinya. Mary sangat terkejut, sedangkan Nick termangu bodoh. Pasukan keluarga Wijaya yang sudah terbiasa melihat kematian juga tidak tahan dengan pemandangan di hadapan mereka ini, lalu mengalihkan pandangan mereka. Mereka bertanya pada diri sendiri, apa benar mengikuti Nick dan melakukan hal seperti ini? Sedangkan para satpam Villa Cloud juga menatap adegan itu dengan mata terbelalak. Mereka merasa sangat terkejut. Kalau ada di antara mereka yang awalnya tidak mengerti cinta seorang ayah sebesar gunung, maka hari ini mereka akan mengerti. Cinta seorang ayah sangat dalam, tidak bisa diungkapkan, tapi bisa mereka serahkan pada anak-anak mereka setiap saat. Ayah! Jenny meraung sedih, lalu mendorong satpam di sekitarnya dan langsung berlari menghampiri David. Ada juga sesosok orang yang berlari lebih cepat dari Jenny. Orang itu langsung menerobos melewati ratusan satpam dan langsung menghampiri David. Ayah! Teriak Angel yang bergegas keluar dari dalam villa. Angel dan Jenny berlari menghampiri David seperti orang gila sambil mendorong prajurit keluarga Wijaya. Kekuatan kedua gadis itu meledak, bahkan kekuatan para prajurit keluarga Wijaya juga tidak dapat menandingi mereka. Para prajurit itu langsung terdorong mundur beberapa meter jauhnya. Ayah! Angel dan Jenny mengulurkan tangan untuk menahan tubuh David,
Mereka bahkan tidak peduli meski berlumuran darah. Mereka menangis sejadi-jadinya, air mata mereka jatuh deras ke tubuh David. David yang jatuh pingsan tentu tidak tahu apa yang terjadi. Waktu Nick melihat Angel dan Jenny keluar dari Villa Cloud, matanya langsung berbinar. "Tangkap mereka!" Perintah Nick tanpa ragu. Hidup dan mati David tidak ada hubungannya dengan Nick. Dia hanya fokus pada tujuannya saja. Para satpam Villa Cloud saling bertatapan, kemudian bergegas keluar untuk melindungi Angel dan Jenny tanpa takut mati. Mereka bisa melakukan hal seperti ini karena selain mendapat perintah dari grup global, yang terpenting adalah mereka sangat tersentuh dengan sikap David. "Gila! Apa yang kalian lakukan?" Nick langsung melangkah maju, lalu menunjuk ke arah kerumunan dan memaki mereka. "Melindungi keselamatan penghuni Villa Cloud adalah tugas kami," jawab seorang satpam. "Mereka sudah keluar dari Villa Cloud, untuk apa kalian melindungi mereka?" Nick menekan amarah di hatinya dengan putus asa. 5 kilometer di sekitar Villa Cloud masih bagian dari grup global. Kepala satpam berkata dengan nada yang tidak rendah hati ataupun arogan. "Kalau Tuan Muda Nick tidak percaya, aku bisa menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah padamu." Nick tertegun selama 3 detik mendengar penjelasan satpam itu, lalu tiba-tiba balik badan dan hendak mengeluarkan pistol. Melihat dia diblokir padahal target sudah di depan mata, Nick sontak kehilangan akal sehatnya. "Tuan Muda Nick, jangan gegabah." Marco buru-buru menghentikan Nick. Nick menggertakkan giginya, lalu menatap kepala satpam itu dan memakinya. "Aku tanya satu hal padamu, apa grup global mau melawanku?" Kali ini, kepala satpam tidak bicara, tapi dia tetap tidak menyingkir. "Sial!" Nick mengumpat, lalu langsung mengibaskan tangannya. Ratusan prajurit keluarga Wijaya awalnya ragu-ragu, tapi akhirnya mereka tetap mengeluarkan senjata dari pinggang mereka. Krak-krak. Mereka sudah melepaskan pengaman, memuat peluru dan siap menembak kapan saja. Ratusan pistol serentak diarahkan ke para satpam. Mulut pistol yang gelap dan mengilap membuat hati setiap orang gemetar. Banyak orang yang berada di belakang kepala satpam tercengang dan merasa sangat ketakutan. Nick menatap semua orang dengan dingin, rautnya terlihat arogan. Nick punya pasukan, senjata dan latar belakang yang kuat. Siapa lagi yang hebat kalau bukan dirinya? "Kalau kalian tahu diri, cepat menyingkirlah. Jangan paksa aku melakukannya," ujar Nick dengan nada penuh ancaman. Sontak, lebih dari setengah satpam berniat mundur. Namun, kepala satpam masih ragu, dia tetap berdiri gagah di tempatnya. Krak! Nick mengeluarkan pistolnya tanpa ragu dan langsung mengarahkannya ke kepala satpam. "Kamu mau menyingkir atau tidak?" Nick terlihat sangat dingin. Kepala satpam itu tersentak, ingin sekali dia meraba pinggangnya. Jackson menghabiskan banyak upaya untuk menyediakan pistol yang memang ditujukan untuk kondisi darurat. Pistol yang satu ada di tangan Kak Dina dan yang satu lagi ada padanya. Namun, begitu pistol ini keluar, tidak ada jalan kembali lagi. Marco maju selangkah dan berkata, "Baiklah, kita masing-masing mundur selangkah. Serahkan dulu David dan kita bicara lagi." Nick mengedip dan mengangguk. Selama ada David, dia bisa memaksa Angel dan Jenny kapanpun. Kalau muncul perang dengan grup global karena masalah ini, itu memang sepadan dengan kerugiannya. Kepala satpam ragu-ragu, dia memang tidak bertugas melindungi David. Selain itu, Nick juga tidak mungkin akan meninggalkan David di sini. Oleh karena itu, kepala satpam agak ragu. Dia menghela napas panjang dan meminta pasukannya minggir. Sekelompok prajurit keluarga Wijaya langsung melangkah maju dan menarik David secara paksa. "Lepaskan ayahku!" teriak Angel. "Tutup mulutmu! Apa ada rumah sakit di sini?" raung Mary sambil berkacak pinggang. Angel dan Jenny tertunduk sedih mendengar perkataan itu.
Nick tertawa terbahak-bahak dan menatap keduanya dengan raut mempermainkan. Dia bertanya, "Siapa bilang aku akan mengantarnya ke rumah sakit? Kalau dia mau mati, ya mati saja sana. Yang jelas kalau kalian berdua tidak bersedia pergi denganku, tidak ada gunanya juga aku mempertahankannya. Selamatkan ayahku." Jenny langsung menatap Nick dengan tatapan memohon. Nick menatap Angel dan Jenny lekat-lekat, lalu merasa semakin puas dan tidak sabar. "Gampang saja. Hari ini kalian berdua ikutlah denganku. Kujamin dia akan aman dan selamat." Setelah berkata demikian, tanpa menunggu satpam lain angkat bicara, Nick sudah menoleh terlebih dahulu dan berkata dengan dingin, "Mereka sudah setuju untuk mengikutiku secara sukarela. Kalau kamu berani menghentikanku, aku akan menghancurkan seluruh Villa Cloud hari ini." Semua orang terdiam, tidak ada yang berani bicara. Nick sangat puas. Inilah yang dia inginkan. "Kamu berjuang begitu keras seperti ini hanya untuk mendapatkanku, kan?" Angel tiba mengangkat kepalanya perlahan, lalu menatap Nick lekat-lekat. Begitu Angel angkat bicara, sekelompok satpam pun langsung berdiri di samping. "Hahaha, begitulah." Nick tidak malu sama sekali. "Baiklah, aku akan ikut denganmu dan akan mengikuti permintaanmu," kata Angel dengan tenang. "Kakak!" Jenny berseru sambil meraih lengan Angel. "Cekaka, pintar sekali kamu. Ayo pergi. Naiklah ke mobil sekarang juga." Nick menggosok-gosok telapak tangannya dengan semangat. Sudah begitu lama Nick menunggu datangnya hari ini. Bab 883, Keputusan. "Antar ayahku ke rumah sakit dulu," kata Angel dengan tenang. Nick tidak mengatakan apa-apa. Dia mengutus 2 buah mobil untuk langsung mengantarkan David ke rumah sakit. "Sekarang, bisakah kita pergi?" Nick menoleh pada Angel. "Tidak bisa sekarang." Namun kemudian, Angel menggeleng pelan. Wajah Nick langsung terlihat suram. Dia bertanya, "Apa maksudmu? Kamu mempermainkanku? Aku sudah menikah. Bahkan meski aku bersama lagi dengan orang lain, aku tetap butuh status yang pantas. Kalau kamu ingin mendapatkanku, kamu harus memilih hari baik, menyiapkan hadiah pertunangan dan menyambutku di pintu utama. Hanya dengan begitu aku akan bersedia. Kalau tidak, aku akan melompat dari Villa Cloud ini dan tidak akan membiarkanmu berhasil." Angel bersikap sangat tegas. Jenny mengerti maksud Angel, jadi dia pun berhenti menghadang Angel. Nick mengerjapkan matanya, lalu berkata, "Baiklah, aku menyanggupinya. Tuan muda Nick." Marco buru-buru menghampiri Nick dan menarik Nick ke samping. Angel dan yang lain berdiri diam. Jenny melirik Angel dalam-dalam. Dia tahu kakaknya melakukan ini untuk mengulur waktu. "Tuan muda Nick, bagaimana bisa kamu menyanggupinya? Angel itu hanya seorang janda. Dia bahkan hanya anak dari keluarga kecil tidak terpandang. Dia tidak pantas masuk ke keluarga Wijaya," ujar Marco dengan suara rendah. Nick terkekeh, lalu bertanya, "Siapa bilang aku ingin menikahinya dan memasukkannya dalam keluarga Wijaya? Dia hanya seperti rongsokan. Aku hanya ingin bermain dengannya. Lalu kenapa kamu menyetujuinya?" tanya Marco dengan terkejut. "Memangnya apa yang kujanjikan padanya? Aku hanya perlu mengadakan pernikahan, tidak benar-benar ingin menikahinya. Semua yang terjadi di kota Neo ini berdasarkan keinginanku. Hanya upacara pernikahan, bukan? Aku akan mengirim 200 mobil mewah untuk menyambutnya." Nick menyentuh dagunya sambil terkekeh. Marco terdiam selama beberapa detik, lalu berkata, "Sebenarnya tidak pantas berbuat seperti ini. Tidak pantas. Tuan Marco, kamu tidak tahu seberapa dalam aku membenci Tommy si sampah itu. Waktu kecil saat aku menindas orang lain, dia selalu datang menghentikanku. Dia selalu melarangku. Meski sekarang dia sudah mati, aku tidak akan membiarkannya mati dengan tenang. Aku akan mengadakan pernikahan paling sensasional di kota Neo dengan Angel. Menurutmu efek seperti apa yang akan terjadi?"
Semakin dipikirkan, Nick merasa semakin senang. Kalau bukan karena momennya kurang tepat, sekarang ini dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Efek macam apa kalau itu terjadi? Semua orang akan tahu kalau Tuan sudah menikahi istrinya Tommy? Tanya Marco ragu-ragu. Haha, benar. Aku ingin memberitahu semua orang kalau Tommy sudah mati dan aku mempermalukannya. Nick tertawa terbahak-bahak dan tidak mengecilkan suaranya sehingga Angel dan yang lainnya bisa mendengarnya dengan jelas. Jenny tentu saja merasa sangat marah, tapi Angel terlihat santai, seakan tidak mendengar apapun. Penghinaan ini akan Angel catat dalam hati. Marco tertegun sesaat, tapi kemudian dia ingat bagaimana perlakuan Valentino padanya, jadi dia pun mendukung keputusan Nick. Nick berbalik menatap Angel, lalu berkata, "Baiklah, aku setuju. Besok aku akan menyuruh orang datang menjemputmu dan mengadakan pesta pernikahan untukmu. Semua orang di kota Neo akan datang, kujamin aku akan menikahimu dengan meriah." Angel kembali menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, "Tidak bisa besok. 7 hari lagi baru hari baik. Aku juga mau bersiap dulu." Mendengar perkataan ini, Nick tiba-tiba melangkah maju menunjuk Angel dan memakinya. "Dasar tidak tahu diri! Kamu tidak sadar siapa kamu? Jangan melunjak kalau ku kasih hati. 7 hari? Mimpi! 7 hari nanti kamu hanya akan datang untuk mengambil mayat orang tuamu." Menghadapi kemarahan Nick, Angel tetap diam. Dia hanya menatap Nick dengan tatapan datar. Angel seolah sedang melihat orang bodoh dengan matanya yang sangat tenang itu. Setelah Nick meluapkan amarahnya, dia menatap Angel sambil berkata, "Aku tidak mungkin menunggu 7 hari. Paling lama aku beri kamu waktu 3 hari. 3 hari lagi aku akan menyuruh orang untuk menjemputmu. Kalau aku tidak menemukanmu, aku akan membunuh David. Jangan harap David bisa berhasil bunuh diri. Aku akan memberitahunya kalau dia mencoba bunuh diri lagi. Aku akan langsung membunuh kalian berdua." Pada akhirnya, Nick yang harus berkompromi. Sikap Angel kali ini benar-benar memberinya firasat kalau dia tidak bisa berani terlalu keterlaluan. "Baiklah." Angel mengangguk, lalu kembali ke Villa Cloud. Nick mendengus dingin, lalu pergi dari sini bersama orang-orangnya. Mary tentu saja mengikuti Nick. Mary yang sekarang benar-benar sudah dibutakan oleh keserakahan, hanya ada uang dan kekuasaan di matanya. Salah selangkah, maka langkah selanjutnya juga akan selalu salah. Ada beberapa jalan yang begitu kita menginjakkan kaki di situ, maka tidak akan ada kesempatan untuk kembali. Kepala Satpam menyaksikan Angel dan Jenny kembali, lalu menelepon Kak Dina. Angel dan Jenny kembali ke villa lantai atas. "Kakak, kenapa kamu?" tanya Jenny dengan ragu. "Ini terakhir kalinya aku bisa mengulur waktu, semoga dia bisa kembali tepat waktu. Kalau dia tidak pulang tepat waktu, bahkan meski aku mati, aku tidak akan membiarkan Nick berhasil." Angel menggigit bibir merahnya, lalu berjalan ke kamarnya sambil menghela napas. Angel tahu bahwa Valentino belum juga kembali karena belum tiba waktu yang tepat. Namun, dalam hati dia tetap berharap Valentino bisa pulang lebih cepat. Dia berharap seperti itu dalam setiap menit dan detik. "Kakak, jangan terlalu merasa sedih. Kamu tidak boleh terlalu emosional. Jaga kesehatanmu, semua akan baik-baik saja." Jenny mengernyit sambil membujuk Angel. "Ya, aku mengerti." Angel menunduk sambil masuk ke kamar. Di saat yang sama, berita Nick yang akan menikahi Angel dengan cepat menyebar sampai ke telinga Jackson. Jackson terus menelpon Valentino tanpa henti dan memberitahu Danu tentang hal ini. Danu sangat marah waktu mendengarnya. Dia langsung mencari Kasman untuk bersama-sama mendiskusikan tindakan pencegahan. Kalau Nick sampai berhasil menikahi Angel, seberapa terpukulnya Valentino? Sepertinya meski Valentino membantai seluruh kota Neo, pertumpahan darah itu tidak cukup membuatnya bisa melepas penyesalan dalam hatinya. Sontak, semua orang pun panik. "Sekarang juga aku akan pergi ke keluarga Lowell dan membawa kembali tuan muda Valentino."
Kasman berdiri, lalu hendak pergi ke keluarga Lowell. Kak Kasman, tidak perlu. Meski aku juga tidak tahu detail kompetisi ahli bela diri, sekarang mereka sudah meninggalkan ruang lingkup wilayah kota Faroe. Kita tidak tahu di mana mereka. Bahkan kalau kamu pergi ke keluarga Lowell, kamu tetap tidak bisa menemukan Kak Valentino. Bahkan meski kita tahu lokasi kompetisi ahli bela diri itu, kita tetap tidak bisa melakukan apapun. Danu berkata dengan wajah muram sambil menghela napas. Lingkaran ahli bela diri kota Faroe memang tidak mudah diakses orang luar. Deska juga ikut mengangguk. Sebagai penduduk asli kota Faroe, Deska tentu tahu aturan lingkaran ahli bela diri. Di tempat seperti itu, uang dan kekuasaan bukan yang utama. Bab 884, bersiap mati. Di tempat lain, kamu bisa membeli tiket masuk selama kamu bersedia mengeluarkan uang. Namun, di lingkaran ahli bela diri kota Faroe, kekayaan sama sekali bukan tolak ukur status. Kalau bicara tentang sumber keuangan keluarga Lowell, kota Faroe pastinya menempati peringkat 5 besar. Namun, di lingkaran ahli bela diri, mereka hanya berada di peringkat ke-17 dan tidak banyak dipandang orang. Lalu kita harus bagaimana? Apa kita hanya duduk diam saja? Tanya Kasman dengan cemas. Semua orang terdiam. Wis merokok dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Awalnya mereka berpikir bahwa mereka akan bisa lebih mandiri setelah melalui banyak hal. Setidaknya selama kepergian Valentino selama 3 hari, mereka bisa bertahan. Alhasil, belum juga sehari Valentino pergi, mereka sudah kebakaran jenggot seperti semut tercebur di panci panas. Direktur Wis, kamu adalah yang tertua dan paling berpengalaman di antara kita. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Setelah beberapa saat, Danu mengangkat kepalanya dan menatap Wis. Wis merenung selama beberapa detik, lalu mematikan puntung rokok dan berkata, "Yang jelas, Nona Angel harus baik-baik saja. Itu wajib. Baik kita bisa menghubungi Tuan Valentino atau tidak, yang jelas Nona Angel tidak boleh terluka sedikit pun." Semua orang mengangguk setuju dengan kata-kata Wis. Jadi, meski kita tidak dapat menemukan Tuan Valentino, pertama-tama kita harus menemukan cara untuk memastikan keselamatan Nona Angel. Tapi masalah yang perlu kita pecahkan sekarang adalah bagaimana cara memastikan keselamatannya. Wis mengetuk meja dengan pelan sambil menatap mereka semua satu persatu. Pak Wis, apa maksudmu kita harus menemukan cara untuk kembali ke kota Neo sekarang? Tanya Kasman. Danu berkata sambil mengernyit. Sekarang aku belum menghubungi Pak Hendrik, kalau hanya mengandalkan kekuatan kita, sepertinya akan sulit berhasil. Tunggu, kupikir dulu. Deska mengeluarkan ponselnya dan menghitung, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Sekarang totalnya kita punya bawahan sebanyak 1.700 orang, cukup tidak? 1.700 orang hanya untuk melawan seorang Nick, pasti cukup. Tapi orang-orang ini pasti tidak semuanya mau ikut kita kembali ke kota Neo. Yang terpenting adalah Nick punya pistol. Apa bawahan Kak Deska bisa menghalanginya?" Tanya Danu setelah merenung sejenak. Deska tertegun sejenak dan langsung tercengang. Bukan masalah bagi para bawahannya untuk bertarung memperjuangkan wilayah mati-matian, tapi dalam berhadapan dengan pistol. Bahkan Deska sendiri tidak bisa tenang. Danu menyalakan sepuntung rokok, lalu berujar dengan suara kecil. "Kita juga tidak bisa menyelinap diam-diam. Kak William sudah menjelajahi rute jalan kita. Nick punya banyak mata-mata di kota Neo. Kita tidak mungkin bisa masuk kota Neo dengan lancar. Takutnya kita sudah mati sebelum sampai di sisi Nick." Semua orang kembali kesal mendengar kata-kata Danu, tapi mereka juga tahu bahwa analisis Danu sangat masuk akal. Jadi, sekarang semuanya mengalami jalan buntu. Mereka terjebak di tengah, tidak bisa melangkah maju dan tidak bisa mundur. Mereka dilema, tidak terpikirkan solusi apapun. Setelah Valentino pergi, mereka tidak punya pemimpin sehingga ada banyak hal yang tidak bisa mereka lakukan. Posisi Kak Valentino tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ucap Danu setelah menarik napas panjang. Tidak bisa begini. Nona Angel adalah nyonya yang kuakui.
ujar Kasman. Aku mengakuinya hanya berdasarkan kegigihannya pada Tuan Muda Valentino selama beberapa bulan terakhir. Demi dia, aku bersedia memberikan nyawaku. Setiap prajurit di belakangku bersedia memberikan nyawa mereka untuknya. Kasman berdiri sambil bicara, lalu hendak pergi. Kak Kasman, tunggu. Apa yang mau kamu lakukan? Danu langsung bangkit dan meraih Kasman. Baik mati atau tidak, aku tidak akan diam saja melihat terjadi sesuatu pada Nyonya. Kalau nanti Tuan Muda Valentino kembali dan dia tahu kalau terjadi sesuatu pada Nyonya Muda, aku tidak akan punya muka menghadapinya. Jadi kalian tidak usah ikut campur, urusan ini biar kami yang urus. Berhasil atau tidak, kami akan terus memperjuangkannya. Ujar Kasman dengan sangat tegas dan serius. Ekspresi dan cara bicara Kasman ini sama persis saat William dan yang lainnya meninggalkan kota Vero. Kasman berbicara dengan begitu tragis seperti sudah bersiap untuk mati. Tidak boleh. Sudah jelas pergi ke sana sama saja cari mati. Untuk apa kamu pergi? Bukankah ini namanya mempermalukan dirimu sendiri? Tanya Danu dengan muram. Aku bersedia jadi orang bodoh. Aku akan melawan siapapun yang menghentikanku. Mata Kasman merah, dia pergi sambil meraung. Tring. Tiba-tiba, ponsel di saku Kasman berdering singkat. Kasman ragu-ragu, tapi akhirnya tetap memeriksa ponselnya terlebih dahulu. Kasman mendapat pesan singkat, isinya sangat sederhana, hanya ada beberapa baris. Setelah Kasman membacanya dengan jelas, dia langsung menggosok matanya dan kembali membacanya dengan saksama. Setelah beberapa detik, Kasman tidak bisa lagi menyembunyikan kegembiraannya, dia langsung balik badan dan berjalan kembali. Ada apa? Danu menghampiri Kasman. Cepat lihat, aku dapat kabar dari kota Neo. Kasman meletakkan ponselnya di atas meja. Sontak, mereka semua pun berdiri dan menjulurkan kepala mereka untuk melihat isi pesan itu. Nyonya Muda dalam masalah, aku akan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Selama ada aku di sini, akan kujamin Nyonya Muda baik-baik saja. Zaza, jangan balas pesan ini. Dua kalimat ini sederhana tapi bisa memancarkan keyakinan yang begitu kuat. Siapa ini? Danu mengangkat kepalanya. Pasti Zaza. Dia pasti sudah menemukan cara untuk kabur. Bocah ini baik-baik saja. Kasman menghela napas dengan lega. Setidaknya, ada salah satu orang mereka di kota Neo yang masih bisa mengirim pesan, artinya kondisinya masih aman. Dengan adanya Zaza, Kasman merasa jauh lebih tenang. Apa maksudnya itu sekarang dia punya kesempatan menghubungi Nick? Whis mengusap dagunya dan menganalisis. Jadi, saat diperlukan, dia bisa melindungi Nona Angel? Pasti begitu. Kalau tidak, dia tidak mungkin seyakin itu. Dia pasti akan minta bala bantuan. Angguk Kasman. Orang lain mengangguk kecil dan langsung merasa lega. Setidaknya, pengawal bernama Zaza ini bisa membangun garis pertahanan terakhir di sekitar Angel. Kalau Zaza benar-benar bisa berhubungan dengan Nick, akan lebih mudah baginya untuk melakukan sesuatu. Fiu! Syukurlah, setidaknya kita bisa lebih tenang. Deska menghela napas lega. Tetap tidak bisa. Kita tidak bisa santai. Danu mengibaskan tangannya dan berkata, kita tidak bisa menaruh semua harapan kita pada Zaza. Di sini, di kota Vero, kita harus bersiap penuh sambil menunggu kepulangan Kak Valentino. Kita harus memastikan bisa berangkat ke kota Neo kapan saja. Aku juga akan cari kesempatan untuk menghubungi Pak Hendrik dan mencari cara mengumpulkan anggota asosiasi Valentino Empire. 3 hari lagi, kalau Kak Valentino belum juga kembali, kita harus buka jalan lebih dulu dan mengirim pasukan ke kota Neo. Semua orang tidak keberatan dengan ide Danu, mereka semua mengangguk setuju. Saat ini, di Flyhawk Mansion, Zaza sedang memainkan ponsel barunya sambil berkata, kamu rugi beli ponsel ini. Memorinya tidak terlalu besar, kartunya cacat. Aku akan membantumu kembalikan ke pengaturan awal. Bab 885, Bulan Purnama. Setelah mengatakan itu,
Zaza mengerutkan bibirnya. Dia langsung mengembalikan aturan pabrik sebelumnya dan menghapus semua data riwayat, lalu mengembalikan ponsel pada satpam di sampingnya. Kak, aku sudah menyimpan banyak data di dalamnya. Kak. Satpam ini hampir menangis. Lain kali aku akan mengunduhnya untukmu. Zaza mengembuskan asap rokok. Satpam ini tidak berani bicara. Dia tahu bahwa status orang yang diajak oleh Nick ke sini pasti lebih tinggi dari mereka yang hanya bekerja sebagai satpam. Kak Zaza, bukankah Tuan Muda Nick sudah akan mengadakan pernikahan? Kenapa kamu tidak pergi siap-siap? Satpam itu merasa bingung. Ini baru mau pergi. Zaza melambaikan tangannya dan pergi dari sana. Semua masalah menumpuk dalam 3 hari ini. Masalah sial datang satu demi satu. Hendrik pernah bilang pada Valentino bahwa dia selalu merasa Valentino adalah perampok kejam di kehidupan sebelumnya sehingga langit mengatur begitu banyak kesulitan bagi Valentino pada kehidupan ini. Pada saat itu, Valentino menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Tuan Besar Wijaya juga pernah bilang bahwa hidupnya penuh rintangan. Sedangkan jawaban Valentino adalah dia tidak percaya dengan takdir, melainkan percaya bahwa setiap rintangan adalah suatu proses yang akan membantunya tumbuh dewasa. Setiap rintangan adalah suatu kesadaran. Selama tidak pantang menyerah, Valentino akan melihat masa depan yang indah suatu hari nanti, seperti pemandangan di Pulau Vero. Awan gelap menutupi bulan purnama yang terang, tetapi bulan purnama itu tidak menjadi gelap melainkan masih tetap memancarkan sinarnya. Ia menembus awan gelap, menyinari langit dan cahaya terpantul ke bumi. Valentino berdiri di tepi pantai sambil melihat bulan purnama di langit. 3 hari kemudian adalah malam purnama, jadi bulan pada malam ini tampak sedikit bulat. Angin pantai yang sedikit sejuk berembus kemari, membuat Valentino tersadarkan. Iya, sudah akan bulan purnama. Valentino mendongakkan kepala sambil menghela napas, lalu hendak membalikan tubuhnya dan kembali. Apa hubungannya bulan purnama denganmu? Pada saat ini, terdengar suara ejekan di samping Valentino. Valentino mengerutkan alisnya sambil menoleh. Kemudian, dia melihat Aweka yang duduk di atas batu. Barusan Valentino terlalu fokus memikirkan masalah sehingga tidak menyadari kedatangan Aweka. Tidak ada hubungannya denganku. Valentino menggosok hidungnya dan hendak pergi dari sana. Aweka melirik Valentino sekilas, lalu berkata, "Aku merasa kamu adalah orang yang penuh dengan cerita." Valentino berhenti melangkah, tetapi tidak menjawab. "Apakah kamu punya minat untuk menceritakan ceritamu padaku?" Aweka menatap Valentino dengan matanya yang cantik. Valentino melirik Aweka, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Setiap orang memiliki cerita masing-masing, tidak perlu diungkit-ungkit." Aweka menoleh untuk melihat bulan di atas langit dengan tenang. Sinar rembulan yang lembut menyinari Aweka, membuatnya seperti dilapisi kain kasa putih perak dan sangat indah. Aweka memandang rembulan sambil berkata dengan perlahan, "Sebenarnya, kehidupan setiap orang seperti film, sedangkan kita adalah pemeran utama sekaligus perencana film ini. Kita tidak bisa memutuskan kapan berakhir, tapi kita bisa menentukan jalan kita." Valentino merenung selama 2 detik, lalu menatap Aweka dengan kebingungan. Ucapan yang begitu sentimental tidak mirip dengan ucapan yang akan dikatakan oleh Aweka. "Jangan menatapku seperti itu, aku tentu saja memiliki ceritaku sendiri. Aku juga memiliki orang yang aku suka, aku juga akan sedih karena orang yang aku suka." Berkata sampai sini, Aweka terlihat sedikit sedih. Sebagian orang masih ada kesempatan untuk bertemu. Namun, ada sebagian orang yang terpisahkan dan tidak bisa bertemu untuk selamanya. Valentino terdiam selama beberapa detik, lalu mengangguk dan melangkah jauh. Melihat itu, Aweka bangkit sambil berteriak, "Hei, kamu meninggalkanku di sini?" Valentino tidak menghentikan jalannya, melainkan terus berjalan ke pulau. Tujuan Valentino berpartisipasi dalam kompetisi ahli bela diri hanya ada 2,
Yang pertama adalah menggunakan pertempuran untuk meningkatkan kemampuannya. Sedangkan yang kedua adalah berusaha keras untuk menaklukkan lingkaran seniman bela diri menjadi miliknya. Dia bukan datang untuk bermesraan dengan Areka. Meskipun sekarang Valentino adalah calon suami Areka, dia juga masih tahu apa yang harus dilakukan olehnya sekarang. Areka mendengus, lalu mengikuti Valentino. Mereka tiba di dalam pulau secara berturut-turut, lalu menemukan tempat perkumpulan keluarga Lowell. "Lano, Areka, ini adalah kunci kamar kalian." Hugo menyerahkan sebuah kunci kepada mereka. Kita." Saat mendengarnya, Areka tertegun. Valentino memandang Hugo dan juga mengernyitkan alis. "Penyelenggara bilang kalau orang yang berpartisipasi di tahun ini lebih banyak, jadi jumlah kamarnya lebih sedikit." Hugo menjelaskannya dengan sedikit tidak berdaya. "Kalian berdua sudah bertunangan, jadi mereka mengatur satu kamar untuk kalian dan aku juga tidak enak untuk komplain." Sebenarnya, Hugo lebih merasa kalau pihak penyelenggara curiga terhadap identitasnya Lano. Bagaimana kalau Lano ini adalah bantuan yang diundang oleh keluarga Lo dari luar? Oleh karena itu, penyelenggara juga mewaspadai hal ini. Lagi pula, karena Lano dan Areka telah bertunangan, maka cukup tinggal di satu kamar saja. Selama mereka berdua tinggal bersama, maka hal ini baru benar. Sedangkan reputasi Areka juga tidak akan terjamin mulai sekarang. Di mata orang luar, Areka adalah wanitanya Lano. Tidak bisa dipungkiri bahwa cara penyelenggara ini sangat kejam. "Ini tidak baik," ujar Valentino sambil menggosok ujung hidungnya. Areka juga langsung menolak. "Ya, kakek, bagaimana mungkin kami tinggal satu kamar?" Hugo berkata pada Areka dengan nada yang rendah. "Ini bukan masalah keluarga Lowell. Kami tidak bisa membuat keputusan. Apa kamu mengerti?" Areka tertegun sejenak, lalu melihat salah satu anak perempuan dalam keluarga Lowell dan berkata, "Shirley, kamu dan Lano tukar kamar saja." Hugo langsung berseru, Tidak boleh tukar." "Kakek." Areka menatap Hugo dengan tidak mengerti. "Mereka mengatur seperti ini pasti karena curiga. Kalau kalian menukar kamar sekarang, bukankah itu sengaja meninggalkan bukti kepada mereka? Pada saat itu, kalau mereka menyelidiki hal ini, pasti akan segera menemukan keanehannya. Jadi, kamu harus tinggal satu kamar dalam beberapa hari ini. Jangan membahas masalah ini lagi." Hugo mengecilkan suaranya, tetapi tetap berkata dengan sangat tegas. Areka masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Hugo tidak memberikan Areka kesempatan untuk berbicara. "Kakek mohon padamu, demi keluarga Lowell, oke?" Tatapan Hugo sangat tulus. Satu kata mohon membuat Areka langsung menutup mulutnya. Areka tidak pernah melihat Hugo seperti ini dari kecil hingga besar. Valentino terdiam selama beberapa detik, lalu menerima kuncinya. Dia melirik Areka sekilas, lalu berjalan ke kamar mereka. Kalau begitu, biar Areka tidur di kamar dan dia tidur di ruang tamu saja. Areka menarik napas, lalu membalikkan tubuh dengan tidak ikhlas dan hendak mengikuti Valentino. "Areka, kakek tidak akan mencelakaimu. Aku bisa melihat kalau Lano bukanlah orang seperti itu. Kamu tenang saja." Hugo menghela napas. Siapa tahu apakah dia hanya berpura-pura saja atau tidak. Areka bergumam, lalu mengikuti Valentino masuk ke kamar. Lagi pula, kita hanya bersama sebentar. Lano juga tidak berani melakukan apa-apa padaku, pikir Areka dalam hati. Setelah mereka berdua masuk ke dalam kamar, Valentino menjadi bengong. Awalnya, Valentino masih berpikir untuk membiarkan Areka tidur di kamar dan dia tidur di ruang tamu. Namun, saat tiba di dalam kamar, Valentino menyadari bahwa kamar ini tidak ada ruang tamu. Hanya satu kamar single.